Pemerkosaan yang terjadi di Bengkulu kembali menegaskan bahwa usia anak sangat rentan pada tindakan kekerasan termasuk kekerasan seksual. Apakah yang dialami oleh Yuyun ini menjadi ancaman bagi anak-anak lainnya dan berharap kasus ini tidak terulang lagi. Dan sudah tersambung melalui telepon psikolog forensik Cassandra Putranto. Selamat pagi Mbak Cassandra. Mbak, kasus kekerasan seksual ini kembali terjadi. Sebenarnya apa yang melatar belakangi seseorang berperilaku kejam seperti ini? Sebenarnya kemungkinan itu banyak sekali ya. Jelas bahwa setiap individu ini punya kualitas psikologi yang khas, lalu kemudian menjadi alasan mengapa mereka terpikir atau punya ide untuk melakukan, lalu kemudian terlibat, lalu berpartisipasi. Nah, yang jelas kemudian ketika berkumpul beramai-ramai itu kemudian muncullah ada perilaku massal, jadi perilaku individu bergabung menjadi perilaku kelompok. Nah, seringkali kalau sudah ada kondisi perilaku kelompok ini, orang-orang yang punya kualitas individu itu jadi terbawa ke dalam perilaku kelompoknya. Belum lagi apabila ternyata dipengaruhi oleh zat-zat tambahan ya, jadi misalnya memang mereka mungkin dalam kondisi berada di bawah pengaruh tertentu misalnya. Di sisi lain adalah bahwa hukum yang mengadili atau yang digunakan yang seringkali kompel terhadap orang-orang seperti ini sehingga kejadian ini terjadi terus-menerus dan berulang kali. Oke, baik Mbak Cassandra. Ini 14 pelaku pemerkosaan ini mengaku sebagai kakak kelas korban. Dan dari kekerasan seksual yang sudah sering terjadi, sebagian besar dilakukan oleh yang sudah mengenal korban dengan baik. Mengapa bisa terjadi seperti ini Mbak Cassandra? Ya memang kalau di Indonesia 90% itu pelaku memang dikenal korban atau punya hubungan, apakah itu hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan kekerabatan dan lain sebagainya. Nah, selama ini hasil penelitian itu membuktikan seperti itu. Nah, bahwa orang yang melakukan itu adalah orang asing itu justru hanya 10%. Karena dari sisi kemudahannya bahwa korban itu adalah orang yang ditemui setiap hari dan kemudian memang ada ketidaksetaraan kekuatan bahwa orang-orang yang menjadi korban itu adalah memang orang-orang yang lemah, sementara para pelaku ini adalah orang-orang yang punya power lebih besar, apakah itu diperkuat oleh budaya, ekonomi, jabatan dan lain sebagainya. Mereka itu punya kekuatan yang akhirnya disalahgunakan untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain, terhadap korban yang memang berada dalam kondisi power atau kekuatan yang lebih rendah. Baik, Mbak Cassandra. Pelakunya sendiri ada 14 orang. Artinya apakah dari seluruh pelaku ini memiliki niat yang sama atau biasanya ada otaknya atau pemimpinnya dari kelompok ini? Untuk bisa melakukan itu, seorang psikolog forensik harus melakukan pemeriksaan yang mendetil terhadap setiap pelaku. Karena setiap orang pasti punya motif yang berbeda, terlibat di dalam sebuah kekerasan itu dengan cara yang berbeda. Penting sekali untuk kondisi ini, seorang psikolog forensik itu pemeriksaan terlebih dahulu sebelum bisa memberikan jawaban, sebelum memberikan analisa. Ya, karena kami dibatasi oleh kode etik, kami tidak bisa memberikan ulasan bila belum memeriksa secara langsung dan belum mendapatkan izin untuk menyampaikan hasil tersebut secara umum kepada publik. Oke, baik Mbak Cassandra. Seluruh dari pemerkosa ini terkena ancaman hukuman 15 tahun. Apakah ini cukup untuk memberikan efek jera atau justru sepertinya harus diberikan hukuman yang lebih berat lagi Mbak Cassandra? Pada saat beberapa waktu yang lalu itu pernah ada wacana bahwa ketika dilakukan lebih dari satu kali, atau dilakukan dengan beramai-ramai, itu ada wacana untuk menambah jumlah. Tetapi sampai sekarang wacana tersebut belum direalisasi. Ya. Jadi bahwa pelaku itu ketika dia melakukannya dengan tunggal atau dia melakukannya beberapa kali atau dia lebih dari satu orang, itu diharapkan para pejuang anti kekerasan seksual itu mengharapkan bahwa hukuman itu bisa menjadi bertambah atau dimultiplikasi. Nah, tetapi kembali lagi kondisi ini belum bisa direalisasi. Saya berharap bahwa dengan adanya banyak kasus-kasus yang terjadi ini, wacana ini bisa segera direalisasi karena kita harus bisa melakukan pencegahan
lalu juga tindakan-tindakan ini bisa menimbulkan efek jerah. Tapi di samping itu, yang paling penting adalah kita juga harus bisa melakukan pencegahan-pencegahan dengan cara melakukan pendidikan moral yang lebih baik kepada anak. Jadi ada masalah prevensi atau pencegahan, bagaimana kita membuat anak-anak Indonesia terhindar dari potensi resiko untuk menjadi pelaku. Nah, di dalam hal ini ada banyak hal yang sebenarnya harus dilibatkan, tetapi terlalu lama diabaikan. Jadi misalnya proses kelahiran, tumbuh kembang, nutrisi, psikologis, bagaimana stimulasi orang tua pada anak, bahwa nilai-nilai untuk melakukan kekerasan, mengambil hak yang bukan milik orang lain, melukai orang lain adalah hal-hal yang seharusnya dihindarkan. Nah, kenyataannya sekarang ini adalah hal-hal yang belum terjangkau, belum terjamah, sehingga anak-anak ini tumbuh dalam kondisi yang tidak terkendali ya. Dalam hal ini mereka punya nilai-nilai yang bisa melanggar nilai-nilai normatif dan bahkan melakukan kekerasan. Karena di sekolah sekalipun yang sering kali dilakukan adalah pendidikan dari sisi kognitif saja, tetapi tidak dari sisi afektif, sehingga sangat minim nilai-nilai moral yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak, terutama anak-anak di bawah umur. Baik, Mbak Cassandra, terakhir, apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh perempuan di Indonesia terutama agar kasus serupa ini tidak terulang? Yang paling utama bahwa setiap anak perempuan itu harus bisa belajar untuk melindungi dirinya sendiri. Mereka harus bisa mengenali situasi dan kondisi yang membuat mereka berada pada situasi yang berbahaya atau memiliki resiko. Nah, ketika punya potensi resiko, dia harus juga punya sarana untuk melaporkan secara cepat ya, bahwa beberapa waktu yang lalu ini mungkin kita juga pernah dengar KPAI membuat semacam laporan situs aplikasi web handphone yang bisa langsung melaporkan apabila terjadi laporan kekerasan atau mungkin indikasi. Nah, kita harus bisa membuat sebuah sistem perlindungan dan pengamanan keamanan bagi anak ya. Ketika anak ini tumbuh besar, keluar dari rumah, pergi ke sekolah, dia harus tahu situasi-situasi yang mengandung risiko buatnya. Dan tentu saja orang tua harus bisa menciptakan sistem pengamanan dan keamanan tersebut, karena ketika hukum tidak cukup untuk menjerat pelaku-pelaku ini, lalu kemudian ternyata pelaku-pelaku ini tidak punya nilai-nilai pekerti atau prestasi yang bisa membuat mereka menyadari bahwa perilaku melakukan kekerasan itu adalah sesuatu hal yang harus dihindarkan. Lalu kemudian ternyata ada efek-efek dari stimulasi fisik ya, berupa hormon-hormon atau makanan-makanan yang mengandung hormonal yang membuat orang jadi terjebak untuk melakukan kekerasan. Lalu kemudian stimulasi psikologis berupa pornografi yang juga masih syarat banyak di masyarakat yang tidak bisa terkendali. Nah, otomatis yang harus dilakukan adalah setiap orang tua harus bisa menciptakan sistem pengamanan dan keamanan bagi anak-anaknya, terutama remaja putri yang berisiko tinggi. Dan di dalamnya juga kita harus memperbaiki sistem-sistem nilai budaya, di mana seringkali perempuan sangat rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan di Indonesia. Oke, baik Mbak Cassandra Putranto, terima kasih banyak atas percakapan kita pada siang hari ini, dan semoga kejadian seperti ini tidak lagi terjadi. Bukan begitu, Sheryl? Terima kasih banyak Mbak Cassandra Putranto selaku psikolog forensik.